Seatbeltnya bisa naik turun juga nih. Bisa dong. Bisa adjust. Jadi nggak sakit. Oke. Nih. Lucu juga. Biasanya liatnya kayak gitu aja. Ini ada motifnya lah paling nggak. Karena kan kita suka raba-raba Om, kalau cari-cari engine startnya mana ya gitu, engine startnya ini dia udah ada lampunya juga. Kelihatan. Jadi nggak usah ngeraba-ngeraba ya? Iya, udah otomatis kalau kita pasti ada sebelah kiri. Oh, wow. Wow. Yang enak sih joknya itu ya, Iya. anyes langsung. Nah ini pencet. nyalain, udah nggak usah otak. Yes. Yes. Ada heaternya juga nih, Mbak? Ada, nanti tinggal dikatasin. Oh, maksudnya volume temperatur untuk? Iya, nanti ke atasnya kan 25 derajat tuh. Oh, itu bukannya derajat. temperatur AC? Bukan. Ini temperatur jok? Betul. Oh, temperatur AC yang mana? Di sini. Dia masuknya ke ini bar. Oh, bukan mau dinginin AC atau enggak? Yang sebelah mana? Dia dari sini juga. Kalau ini untuk AC-nya sama sebenarnya, kalau untuk jok sama ini sama, cuman dia dual zone. Oh. Tapi kalau ini untuk kipasnya dari sini. Oh, mungkin temperatur jok sama temperatur Sama yang ini ini sama. sama. Oh, Sama dia. cuman dia bisa dual zone. Betul. Kalau di sync dia single zone. Betul. Kalau ini udah dual zone. Kalau yang belakang enggak ya, ngikutin depan ya? Betul. Berarti cuma Ngikutin dual depan. zone bukan triple zone ya? Betul, cuman dia bisa ngatur ngarahinnya aja anginnya kemana. Pencet rem langsung Gas. langsung gas. Kalau berhenti, jadi kalau seatbelt nyala, parkirnya langsung rilis. Betul, rilis. Kalau dia diparkir, salah. Kalau di P, Di P dia langsung nyala dia. Oh, asik juga ini. Cuman kalau misalkan udah pakai safety belt, kita nggak perlu matiin rem tangan. Jadi kalau misalkan kita gede, udah bisa rilis injek gas gitu. Langsung aja nih. Betul. Pencet. Nah, langsung injek gas. Oh. Nah, langsung rilis. Karena dia masuknya ke safety. Oh. Berarti udah siap berkendara kan kalau udah pakai safety belt. Oh. Benar. Setirnya guys juga udah racing ya kayaknya, nggak rata. Udah nggak umum. Udah nggak perlu kita ngemodif lagi. Modifnya dikasih ke istri atau pacar biar dia lebih cantik. Lebih happy, cantik. Buat modif itunya ya, pacarnya atau istrinya ya. Betul. Bukan modif mobil. Saving money-nya lumayan ini. Kalau kita ganti setir aja udah berapa? Ya soalnya istri kan? suka ngomel. Giliran buat mobil aja. Cepet. Giliran aku ke salon aja ditanya-tanya. Nah, kan. Kalau pakai mobil ini aman ya? Aman. Gak perlu kita modif lagi, udah oke. Bagus loh kalau yang tampilan ini. Lebih bagus dari yang bulat-bulat tadi, soalnya kekecilan bulatnya. Iya, kalau itu dia udah ada ininya. Pokoknya bisa disetting semaunya deh, sesuai mood. Konsumsi bahan bakarnya mana, Mbak? Konsumsi bahan bakar yang tadi soal di sini. Oh, bisa ganti. Ada di situ semua. Mana sih? Nggak kelihatan. Mana sih? Di keatasin. Keatasin. Oh, 8,3 liter per 100 kilo. Ya, ini konsumsi bahan bakar untuk orang yang test drive. Karena kita mobil ini kan mobile ya, tiap hari antrian test drive-nya itu lumayan banyak, padat. Gitu. Jadi dia udah ini sendiri. Ini kalau test drive kan pasti kan orang cobain kencang lah, cobain ini. Ya. Iya, benar. Test drive kan ngaco tuh biasanya. Betul. Tapi ini 8 liter per 100 kilo, berarti 112 lah ya. Betul. Wah, irit juga. Nah, ini guys, tahu-tahu langsung ngegas gini, aduh. Itu turbonya jalan ya. Jadi digas dikit, terus dia begitu. RPM-nya mana sih RPM? Oh, ini agak aneh ya ngebacanya. Iya. Biasanya kan jalan, saya ngebacanya. Tapi nanti sudah terbiasa kalau punya sendiri, makanya udah harus punya dulu. Biasa. Iya. Bunyi dia, lane keeping Ya, assist-nya. lane keeping assist. Kedap loh, lumayan.
makain dalam kota berarti ya, 115. Betul. Kalau lebih irit lagi ya? Lebih irit lagi. Dalam kota, dalam keadaan kalau Kelapa Gading kan macet ya. Macet, udah gitu kan kalau test drive biasanya segala medan dicobain. Nah, itu konsumsi bahan bakarnya dapatnya segitu. Sebenarnya kalau misalnya konsumsi bahan bakar itu tergantung cara kita bawa juga sih. Benar. Gitu. Kalau itu benar. Cuman kan orang test drive tuh kakinya pada nggak sekolah. Kakinya gas, injek, bejek gitu. Cuman yang kurang ini remnya aja sih, Mbak. Kayak iya, agak kurang pakem. Dia dalam, dia lebih dalam. Biasanya langsung susut, agak serem juga. Kenapa tuh Mbak remnya? Sebenarnya gitu? Memang settingan dari sananya remnya dalam. Cuman kalau memang kurang nyaman dengan settingan awal, nanti bisa disetting ke bengkel. Gitu. Karena kalau rem terlalu pendek juga kan itu bahaya juga, Om. Rem terlalu pendek? Iya, kayak gitu iya, ya? gitu. Kita remnya dikit, tau-taunya ngik gitu. Bahaya juga. Masalah kebiasaan aja. Betul. Ya? Betul. Itu bisa disetting itu bisa. Setirnya goyang-goyang sendiri? Iya, karena dia adaptifnya nyala, lane keepingnya. Jadi kita harus matiin dulu. Matiinnya dari yang sebelah sini. Terus kalau mau ngeset speed adaptifnya gimana? Nanti dia harus saat nyalain mobil sih kalau itu. Nggak bisa dinaik-naikin turunin? Nggak bisa. Harusnya bisa, Mbak. Kalau lagi jalan nggak, dia nyetingnya saat mau jalan, saat starter awal. Dia goyang-goyang sendiri? Iya, karena dia untuk dia ngebaca marka jalan. Coba, ada motor depan ngerem nggak? Ngerem. Dia nggak ngerem sih, jadi ada ininya kan. Nah, ini batasan. Ini dari sini bisa. Oh, jauh dekatnya. Jauh dekatnya itu kita bisa setting. Tapi nggak kelihatan di sini. Oh, di sini ya. Di sini kelihatannya. Betul. Udah adaptif. Terus dia langsung kayak otonomus gitu ya? Iya, betul. Cuman ya tetap ini kan asisten doang ya. Kita kendali di kita. Kita tetap harus fokus bawa mobil, juga tetap harus fokus. Cuman itu membantu aja kalau misalkan ini harus ngerem harus direm. Harus direm. Oh, dia nggak ngerem sendiri? Iya. Dia following. Following aja? Iya. Jadi kalau kecepatan di depan melambat? Melambat juga. Oh, tapi cuman kalau langsung berhenti begitu kita harus tetap kendali kita sendiri. Gitu. Itu asisten kalau kita lagi di tol kalau kayak gitu. Oh, jadi kalau pas berhenti dia nggak ikut berhenti nggak ya? Betul. Oh. Jadi ini efektif kalau misalnya kita pakai di tol. Karena kan kalau perjalanan jauh gitu, kalau misalnya kayak dalam kota kayak gini kan kita masih bisa driving. Berarti dia bekerjanya di kecepatan berapa ini? Mulai dari 15 kalau untuk komoda. 15 ya? Iya, betul. Jadi tadi auto hold lah langsung. Auto hold. Terus kita mau coba kemana nih, Mbak? Mau coba ke tol atau gimana? Boleh. Biasanya orang-orang nanya sekarang itu RPM di 100 km per jam berapa gitu biasanya. Cepet ini. Maksudnya RPM, dia kan tahu iritnya apa enggak gitu loh. Siap. Nanti di depan itu ada tol, nanti kita tinggal naik tol. Masih nanti dari bundaran lurus ya, Om. Oke. Nih guys. Dia sensornya ngebaca. Coba lihat depan ada mobil. Tuh. Jadi sensornya 360 ini ya? Iya, betul. Tuh. Macet-macetan. Sensornya dari kamera dashboard ini. Oh, kalau belakang dia tuh kebaca juga dari ininya ya? Iya. Dari blind spot monitoringnya. Oh. Nanti agak ke kanan ya, Om ya? Oke, siap. Soalnya nanti kita putar balik. Aduh. Kelapa Gading nih, Om. Kita belok dia nyala. Atau belok ini nyala. Betul. Otomatis. Betul. Kecepatan berapa ya mulai nyala tadi ya? Pokoknya dia kalau misalkan kameranya itu kalau misalkan kita nyalain sen atau kita belok itu dia otomatis nyala. Kalau sen matiin? Mati. Tapi tadi belum nyala.
Apanya? Berarti kan dia aktif di kecepatan di bawah 5 km per jam kali ya? Iya betul kalau untuk itu. Soalnya pokoknya dia nyalanya saat belok aja. Oh, coba aku belok nggak pakai sen ya. Nyala nggak ini? Ya tapi mewah loh ini. Keren. Kayu, motif kayu. Ini mah belum dikletek aja ya Mbak ya? Udah ini? Belum. Sorry belum. Soalnya nggak kelihatan nih. Ini harusnya black piano finish juga ya, kayak Iya, ini ya. Betul. Wah, mesti dikletek nih bos. Masih aman. Biar orang-orang lihat. Ini kita putar. Nyala nggak dia? Kok nggak nyala Mbak? Harus ngesen. Berarti harus ngesen Mbak? Harus ngesen. Harus ngesen. Banyak fiturnya Pak. Om. Om. Ini yang bikin beda dari yang lain. Kenapa? Ini. Emang kalau yang lain nggak lebar? Ada, tapi mungkin Nggak selebar ini? Iya, betul. Ini seri yang di bawahnya lebar juga nggak? Sama persis. Dia bedanya cuman kayak dari sunroof, electric seat, terus untuk bahan joknya beda, dia fabric. Oh ya. Ya kan? Saya takut tinggi. Aduh, Om Jujur takut tinggi guys. Om Yuyur takut tinggi, terus Ini kalau ke serius? puncak gimana Om Yuyur? Ini kan Naik terus Om. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini cuma ini doang lagi. Dia lebih tinggi dari Ini gedung. akan terus naik terus. Kita di atas terus. nanti di atas terus. Nanti pas mau turun di Kapan Bekasi lebarnya sih? Bekasi itu turun. Takut gua. Wah. Oh ya, oke. Kita cari berhentiin dulu kali ya. Bentar. Oh, ini sepi nih. Kita berhenti dulu. Pasang hazardnya mana hazardnya? Hazardnya dia di sini. Oke. Kita coba ya 0 sampai 100. Modenya sport. Boleh. Biar ini. Oke, mode sport. 3 2 1. Start. Wah, turbonya langsung berasa, guys. Dan saya bilang stop ya kalau udah 100. Oke. Stop. 11. 11 detik. 11 detik. Oke lah. Sekarang pengujian di ini ya, RPM-nya kali 1000 ya, guys. Di kecepatan 100. Reset lagi. Nggak usah. Udah ini aja. Kecepatan 100 RPM di ya 2000. Oh, ini cruise controlnya mana ya? Di sini. Pencet. Oke. Tapi kalau lane keeping assist dia Ya, cruise control aja. kontrol itu. Mana tadi? Oh, ini udah. Ya. Cruise control Betul. di 94. Naikin dikit. Oh, nggak bisa naik. Mesti di 100 baru dipencet gitu ya? Betul. Nah, Kalau injek rem dia otomatis mati. Pilih Enggak. sendiri. 102 deh. RPM di 1800 ya, guys. Betul. Oh, dia ini nyetir-nyetir sendiri nih dia, belok-belok sendiri. Iya. Tapi ini mesti direm ya? Oh, dia ngerem sendiri tuh. Rem sendiri ngikutin mobil depan. Tapi kalau mobil depannya berhenti itu kita harus rem. Oh, nggak bisa sampai berhenti dia? Nggak bisa. Oh, dia udah belok sendiri loh, guys. Dia lepas. Jadi beloknya nggak, kali ini kan 300 tuh, 390 derajat. Jadi beloknya dia kalau belok patah dia nggak bisa baca. Oh, belok patah nggak bisa ya? Bisa kalau patah banget kita tetap harus kendali sendiri. Oh. 0-100-nya tadi segitu ya, guys. Kita nggak uji top speed karena berbahaya. Ini bisa kan ini biar nggak belok-belok sendiri gimana caranya? Dia ngikutin ini soalnya. Ngikutin ya. Kalau cruise control udah pasti Betul. nyala ya. Nyala. Ini di 102 ya, guys, 1800 RPM-nya.
ngelewatin marka jalan dia kayak ini sendiri ya. Oh, Jadi kita yang harus kendaliin belok. setirnya. Belok patah ini. kecepatan 80. Dia empuk ya, tapi agak limbung dikit. Karena empuk itu tadi, tapi empuk ini mobil. Dia bisa dilimitin juga Om, untuk kecepatannya. Jadi kalau misalkan kayak mobil test drive gini nih, kadang-kadang ada dilimitin sama atasan. Misalkan cuma 100, 110 gitu. Itu bisa dilimitin. Ininya tetap jalan, cuman dia kecepatannya tetap 110 gitu maksimal. Gitu. Oh, sekarang saya nggak dilimitin Mbak. Sepertinya sih enggak. Limitnya di sini kan, nah ini. Matiin. Coba. Oh, cuman dia sayangnya nggak bisa naik turun ya ininya. Ini turunnya di mana? Sorry. Di mana nih? Lingkaruar Tanjung Priok Cikampek. Kanan deh. Mana nih? Kanan. Hah? Kanan Om. Benar? Iya. Pulau Gadung Bekasi. Oke. Nanti pulang naik ini lagi kan? Boleh. Nanjak lagi ntar. Oh gitu? Iya. Aduh serem guys. Tahun baru kan ya? Ini belokannya benar-benar patah ini. Benar-benar kayak Ya. buat dua mobil yang tinggi banget. Kita hati-hati aja. Ada. Tinggi soalnya. Kalau nggak tinggi mungkin Om jujur masih berani ngepot. Ini tinggi. Aduh, ini kita lebih tinggi dari itu gedung itu. Ah nggak usah lihat. Malu banget ini. Seru nih Om. Konten lagi. Aduh. Ini Om Yuyur yang seyuyur-yuyur. Iya. Oh, yang ditutupi kelemahan dan kekurangan. Oke. Gas. Nah. Wah, masih tinggi. Biasanya treknya nggak di atas, biasanya treknya di bawah. Oh iya, gini. Oke, tadi kan fitur-fiturnya udah banyak nih, Mbak Nana. Kira-kira menurut Mbak Nana kelemahannya apa nih mobil? Nah, Kelemahannya ini saya tadi belum tanya loh, guys. Jadi paling harus di spontan ini. paling di ini ya, kalau untuk konsumen sih biasanya kalau yang nggak biasa pakai 1500 turbo bilang ini boros. Ya karena kan mungkin tergantung nih kita sebelumnya pakai mobil apa, kita nggak bisa bilang ini boros atau gimana. Karena kan ini pertama kan ini 1500 turbo, otomatis kalau 1500 saja mungkin kalau dibandingin sama yang 1500 mungkin lebih boros. Cuman kalau misalkan sama-sama 1500 turbo ya ini sama lah, worth it lah. Jadi kalau dibanding 1500 biasanya orang bilang boros, tapi Betul. borosnya seberapa? Ini Kayak tadi dia lihat 1:8 itu udah boros. emang ini 1:8? 1:8. Kalau misalkan Bukan kita kayak 1:12 tadi? kalau 1:8 lagi boros-borosnya kalau kita pakai sport ya. Oh, kalau pakai sport. Sama kan Ini tadi kadang masih kaki sport kita ya? juga iya. Nah ini Eco. Pantesan dari tadi ngejambak terus. Oh, ya kalau sport mah mana-mana juga boros lah. Tuh, kadang kan kita harus kasih edukasi juga gitu. Tergantung juga cara kita berkendara kan itu juga ngaruh juga kadang-kadang. Tuh. Tadi gimana tadi Mbak biar keluar di sininya? Apanya? Ini tadi. Biar Di keluar. ini sebelah sini. Oh, ini pencet. Ke atas ke bawah. Oh, ini bisa ke atas ke bawah. Betul. Oh. Ini juga bisa dong? Oh, sama. Oh, tadi mode sport langsung boros ya. Ya iyalah, di mana-mana mode sport pasti boros. Kan nggak mungkin mode sport irit. Iya, karena konsumsi bahan bakar tuh sebenarnya sekarang ya tergantung cara kita bawa juga gitu. Karena kan karakter tiap merek mobil itu beda-beda. Kayak contoh aja karakter rem kita kan ada beberapa yang kayak dia pendek banget, intake dikit aja ngeremnya langsung kayak hik gitu kan. Ini dia memang setting agak dalam karena kan apa ya, itu masuknya ke safety juga sih sebenarnya kalau misalnya agak dalam gitu. Kalau kita terlalu respon kayak kaget kan nginjek rem terlalu kenceng di belakang, tahu-tahu Ini kita terus aja? Boleh putar balik. Oh, boleh putar balik aja? Putar balik naik tol lagi.
Kalau terus macet? Kalau terus macet di Harapan Indah. Oh, ya udah, terbalik aja deh. Udah naik lagi deh. Radius puternya. Semangat, Radius puternya lumayan juga sih buat mobil kayak gini, termasuk kecil ya radius puternya ya. Oke lah. 9 atau 8 masih irit lah, 110, 112 kalau mode eco ya. Kalau mode sport mah jangan ngomong lah, udah pasti boros punya. Apalagi kalau saya bawa. Wah, Mbak Nana boros. Ini ya. Kalau perempuan kan kadang-kadang kalau kayak saya kan ngeng gitu. Cuman kadang-kadang nih kakinya belum sekolah atau gimana, Mbak? Betul. Atau vehicle holding juga kadang-kadang sebenarnya kalau untuk kita di perjalanan macet gini enak juga gitu kan, nggak pegal kita mainin rem tangan karena kan ini rem tangan udah elektrik. Cuman untuk konsumsi gini langsung auto hold nih. Iya, auto hold. Cuman kalau untuk konsumsi bahan bakar ini sebenarnya lebih boros karena kan kita langsung tarikan awal lagi. Gitu. Ini nggak ada tulisannya auto holdnya nyala di sini ya? Ada ini. Oh ini, iya. Kalau kita ini dimatiin kan kita cuman kayak nginjek rem aja, terus kayak lepas rem aja, nggak nginjek gas. Tapi ini kan udah disediain sama mobilnya auto hold. Kita posisi tetap di D gitu kan? Nggak ada masalah ya, Mbak ya? Nggak ada masalah, karena dia ada auto hold. Oh. Gitu. Kalau misalkan nggak di D kan istilahnya kita kalau misalkan rilis harus pindahin dari N ke D dulu. Gitu. Cuman ya kalau lama kita saranin ya di ke N. Apa dia nanti otomatis kasih warning gitu kelamaan atau gimana? Enggak, cuman kayak feeling kita aja. Oh. Kalau misalnya lama kan macetnya kayak lampu merah kan lumayan lama tuh. Biasanya saya ke N. Kita salip aja ini ya. Siap, salip Om. Di Eco juga rasanya masih ngacir juga sih mobil. Cuman berasa kan ada kayak tarikannya kurang kayak. Oh ya, pastilah. Kalau itu pastilah. Itu yang bikin boros kan RPM-nya tinggi terus gitu kan. Kalau Eco kan dibatasi RPM rendah, dia udah ganti gigi, ke gigi selanjutnya gitu kan. Makanya irit. Jaga RPM tetap rendah gitu. Betul. Ini goncangannya nggak terlalu terasa juga ya. Mbak, gimana di belakang, enak? Oh ya, mantap ya. Iya, soalnya dia suspensinya kan udah independen. Jadi kalau misalkan masuk jalan jelek juga nggak limbung yang ini banget. Kedapnya kedap banget ini. Oke lah kedapnya ini. Suara motor biasanya masuk. Ini coba kecilin dikit ininya. Fan-nya. Fan-nya boleh. Satu aja. Terus itu yang belakang suaranya kedengeran ya? Iya, betul. Itu belakang suara apa ya? Ini. Suara AC. Oh, bisa dikecilin juga? Enggak? Enggak, karena dia masuk dari situ, dari depan semua. Mode Eco aja menurut saya udah cukup sih, tarikannya udah lebih dari mobil lain sih, yang 1500 ya. Iya betul. Karena dia 1500 turbo, ditambah dia torsinya 230 kan, horsepower 145 itu main kenceng juga Om. Oh iya, yang turbo itu HRV RS ya. Betul. Kita bisa bandinginnya dari kayak horsepower sama torsi ya. Itu kita lumayan tinggi, ditambah kan kita turbo juga, makanya dia lebih, kalau untuk tarikan lebih cepat. Gitu. Ya ini kayak pengen lari aja nih mobil. Om, di tol, bentar lagi naik. Tinggi lagi ya? Tinggi lagi. Tapi buat nyalip-nyalip enak ini, nggak ada lemot. Ini pakai Eco loh. Ini pakai Eco ya. Nggak ada lemot-lemotnya. Panas. Oh, kita bilang ini sama si apa namanya? Cherry. Si Cherry. I'm listening. Oh, didengar katanya. It's too hot. Say that again. It's too hot.
Okay, I've decreased the temperature in all areas to 24.0 degrees. Oke, kamsia ya. Oke, kamsia. Xie. Ini nanti bisa diganti juga kalau misalkan nggak mau Cherry, misalkan halo Om Yuyur gitu kan. Oh bisa? Bisa, itu bisa diganti juga. Oh tadi saya pencet. Berarti kalau voice comment dari ini dia Hai Cherry. Iya, tapi tetap dipanggil Cherry dia masih nyaut juga. Cuman kalau misalkan mau diganti di situ namanya pakai nama Om Yuyur bisa. Oh, kok Misal, tadi kan? hello Om Yuyur gitu. Oh, bisa juga. Baru sekali dipanggil Om Yuyur. Om Yuyur. Om Yuyur seyuyur-yuyurnya. Coba tes. Hello Cherry. Yes, I'm here. What is the temperature outside? I'm still here. Hello Cherry. What's up? Is it hot out there?